Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasihati, peserta Latsar CPNS 2021 Angkatan 33 Kelompok 2. Hari ini saya akan memaparkan materi terkait agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS Aneka. Yang pertama adalah akuntabilitas. Pengertian dari akuntabilitas yaitu kewajiban setiap individu untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Dan aspek-aspek akuntabilitas akuntabilitas adalah sebuah hubungan, kemudian berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan yang terakhir memperbaiki kinerja. Oke, selanjutnya 3 fungsi akuntabilitas publik ya. Yang pertama, peran demokratis. Di sini peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, peran konstitusional, yaitu untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang perlu kita ketahui perbedaan antara efisiensi dan efektivitas, yaitu kalau efektivitas itu berorientasi pada hasil ya. Kalau efisiensi ini adalah pengorbanan sekecil-kecilnya untuk hasil yang memuaskan. Oke, selanjutnya akuntabilitas publik. Ini ada akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Kalau vertikal ini otoritas tanggung jawabnya kepada otoritas yang lebih tinggi. Dan kalau horizontal ini kepada masyarakat luas. Oke, selanjutnya dimensi akuntabilitas. Ada akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Dan selanjutnya, 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Oke, selanjutnya transparansi dan akses informasi. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dan yang perlu diketahui, tidak semua informasi publik itu diketahui. Ada yang dirahasiakan. Contohnya rekam medis ya. Rekam medis pasien itu rahasia sifatnya. Oke, selanjutnya PNS akuntabel. PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat dan berperilaku konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Ini tadi sudah ya. Selanjutnya, yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme itu cinta tanah air ya. Dan suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan dan prestis bangsa. Oke. Dan di sini nasionalisme itu berkaitan dengan Pancasila. Di sini ada sila yang pertama, ini tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada di dalam wujud nyatanya kita bisa jujur dan mempunyai integritas. Kemudian hormat pada orang lain, sabar, berprasangka baik. Itu wujud dari sila pertama. Ini yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada toleran, sopan, dan yang lainnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Rukun, damai, menjaga keutuhan bangsa. Pancasila yang keempat, mau mendengar pendapat orang lain, siap menang, sportif. Dan yang terakhir, sila kelima, tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, dan yang lainnya. Oke, sekarang yang ketiga, etika publik.
Nah, di sini menurut tokoh Asyumardi Azra, etika itu adalah karakter atau etos individu berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma luhur. Dan menurut Rika Kapoor, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dan di sini etika publik itu refleksi tentang standar baik atau buruk, benar atau salah dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Oke. Selanjutnya, prinsip aparatur sipil negara, ini pasal 3, ini sudah ada. Kemudian ada di UU ASN ya, pasal 4. Ini UU ASN itu UU ASN itu nomor 5 tahun 2014. Oke, ini sudah ada. Selanjutnya 12 kode etik, ini juga di UU ASN tahun 2014 ya. Selanjutnya, nah di sini ada sumber-sumber kode etik ASN. Ini banyak peraturan ya. Ada PP nomor 5 tahun 2014 UASN, kemudian disiplin PNS PP nomor 53 tahun 2010 dan lainnya. Selanjutnya komitmen mutu. Nah, yang namanya komitmen, kita pasti tahu ya, komitmen itu seperti janji dan bisa direalisasikan dalam perbuatan. Kemudian mutu itu seperti standar, kelayakan, ciri sifat. Kemudian bagaimana sih menjaga komitmen mutu? Ada 5. Kita bisa menentukan tujuan, peran, prosedur, kemudian membangun hubungan yang baik dan kepemimpinan. Oke. Nilai dasar orientasi mutu. Ini ada komitmen pada kepuasan pelanggan atau kepuasan masyarakat ya, kalau di pelayanan publik itu cepat, tepat, dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan berbaikan berkelanjutan. Oke, selanjutnya nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu terpadu atau TQM ya, TQM, Total Quality Management, itu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Ada 5 pilar TQM, itu ada produk organisasi, pemimpin, komitmen, dan proses. Oke, selanjutnya aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Di sini ada perubahan dan ini ya, pertama orientasi kepada peraturan dan berubah menjadi orientasi kepada publik, seperti itu. Oke, selanjutnya anti korupsi. Terakhir ya ini. Di sini dari Robert Klitgaard tentang rumus korupsi, yang artinya itu peluang korupsi muncul karena adanya monopoli kekuasaan didukung oleh adanya kewenangan untuk mengambil keputusan, namun tidak ada pertanggungjawabannya. Dan ini delik-delik tindak pidana korupsi bisa dibaca sendiri ya, pemberian suap sampai kontribusi sumbangan ilegal. Oke, selanjutnya, nah di sini ada penyebab korupsi apa aja? Nah di sini nih ada penegakan hukum tidak konsisten sampai gagalnya pendidikan agama dan etika. Nah ini pentingnya ini, pendidikan agama dan etika ini sangat penting karena kalau tidak dimulai sejak dini maka akan menyebabkan korupsi di kemudian hari. Oke, untuk pencegahan korupsi di sini ada perbaikan sistem dan perbaikan manusia. Dah, sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.